Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amanaha wa anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar mutalil jabar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa hudahu ila yaumil ba'si wal nusyur. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah bahwa Allah senantiasa melindungi dan menjaga kita. Yang pertama, Allah tidak pernah membuka aib kita. Itu adalah sebuah penghargaan kepada manusia. Kalaulah Allah membuka aib kita, kita tahu betul apa yang kita lakukan dalam hidup ini tidak selalu benar. Tetapi karena perlindungan Allah, kita masih bisa selamat menjalankan kehidupan. Insya Allah sampai nanti ke akhirat kelak. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga sangat menyayangi kita karena permohonan syafaatnya kepada Allah bertujuan untuk memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah. Pegang ini tunggu. Rasulullah juga sangat sayang kepada kita. Sebagai tanda sayang, bermohon kepada Allah untuk mendapatkan syafaat agar kita mudah masuk ke dalam surganya Allah. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, salam takzim kepada semua tengku guru, imam salat, dan tokoh masyarakat yang telah mengikuti jamaah subuh di Masjid Ruhama pada pagi hari ini. Saya ambil pada pagi ini dari sebuah buku Di Balik Rahasia Kematian dari Imam Qurtubi. Saya ambil satu halaman. Pada satu pagi Umar bin Khattab menjumpai Rasulullah dengan membawa kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Persoalan mereka ini adalah persoalan kesombongan dan keangkuhan. Kaum Ansar merasa bahwa mereka lah yang paling hebat membangun negeri Mekah. Kaum Muhajirin juga merasa bahwa mereka yang paling hebat membangun negeri Madinah. Keakuan-keakuan itu mengalir kepada sifat-sifat kita yang sekarang ini sering sekali terucap dari mulut kita bahwa kalau enggak saya, jika geraku, enggak selesai pekerjaan itu. Padahal percayalah, tugas semua orang di dunia ini hanya menyampaikan. Sekalipun dia penceramah, sekalipun dia guru, hanya menyampaikan wazakir fa'ilah dzikra tanfa'ul mu'min. Tapi yang mewujudkan apa yang kita sampaikan itu adalah Allah. Siapapun tidak bisa mensucikan siapapun kecuali Allah yang mensucikan semua manusia. Keakuan itulah yang menyebabkan keluarnya
satu hadis dari Rasulullah, la yadkhulul jannah wa huwa bi qalbihi mithqala dzarrati kibran. Tidak masuk surga orang-orang yang ada dalam hatinya sebesar biji zarah kesombongan. Maka ucapan kegerasuh, kalau enggak saya, dalam aktivitas apapun itu adalah sebuah kesombongan. Karena semua yang menyelesaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah Umar bin Khattab bertanya, kalaulah demikian halnya ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Rasulullah menjawab, aksaruhum dzikral maut wa asaduhum istidadalah. Ulaika humul kaisu wa dhahabu bi sarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang yang paling pintar, dia masih paling makal. Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Karena kematian itu adalah pasti. Kematian tidak perlu diundang. Kematian tidak perlu kita hadirkan sendiri. Tetapi kematian itu akan didatangkan oleh Allah kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan kita tidak bisa mengelak. Yantahibu malakatul maut ruhahu. Malaikat seperti memaksakan nyawa itu untuk dia ambil karena atas perintah Allah pada waktunya. Maka Rasulullah memberi isyarat, kafabil mauti wal izan. Cukuplah mati itu jadi pelajaran. Kalau katakan cukup, artinya tidak perlu belajar dari yang lain. Karena belajar dari yang lain itu pada satu waktu akan hilang. Tapi belajar dari kematian tidak akan pernah hilang. Karena kematian itu selalu ada di depan kita. Dan kita pun akan merasakan mati. Kita pernah belajar matematik, tapi sekarang sudah lupa. Kita pernah belajar berhitung, pernah belajar ilmu sejarah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi dalam benak kita. Tapi kematian itu seperti wajib ada dalam benak kita. Maka Rasulullah menyuruh belajar dari kematian itu. Paling kurang belajar dari kematian. Setiap saat ada pengumuman, hampir setiap hari, dan memang setiap hari pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, Fulan bin Fulan akan dikebumikan di Fulan. Paling kurang siapapun yang akan belajar mendengar pengumuman itu, paling kurang ada dalam pikirannya, aku selalu diumumkan lagu lain. Saya kapan diumumkan seperti itu? Dan itu pasti. Tanpa kita suruh pun orang akan mengumumkan bahwa kita telah meninggal dunia. Maka pengumuman itu adalah sebuah pelajaran, di mana di saat ada sahabat kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, pelajarannya kita pun satu waktu akan meninggal dunia. Karena kalau perbandingannya, kalau ada orang kaya, kita tidak mungkin kaya ataupun diberikan kekayaan. Tetapi kalau kematian sama dalam ukurannya. Kemudian pelajaran yang kedua, kita ada budaya, ada sering ajaran agama. Mungkin ada yang mempercayainya bahwa kita ada sama dia 7 hari setelah meninggal dunia. Paling kurang dalam sama dia itu, dalam doa itu. Ada juga pikiran kita kapan disamadiahkan oleh saudara kita seperti ini. Karena disamadiahkan itu pasti, karena didoakan itu pasti. Maka setiap kita pergi bersama dia ke rumah saudara kita, paling kurang ada dalam pikiran kita kapan disamadiahkan seperti itu. Pelajaran yang ketiga, ada fenomena bahwa terakhir ini hanya ada orang kadang-kadang sebagian 2 kali cuma ke masjid. Satu waktu nikah, kedua waktu dia meninggal dunia, diantarkan jenazahnya ke masjid atau ke manasik. Logikanya bahwa setiap saat dimanapun kapanpun, setiap yang meninggal dunia pasti dibawakan ke masjid, dibawakan ke manasik. Tapi ironinya bahwa dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah ke manasik.
Tapi nikah dibawakan ke manasik. Saya maka dulu waktu kepala dinas syariat Islam 20 tahun lamanya, selalu saya katakan kepada bupati, kepada gubernur juga saya katakan, nikah itu tidak perlu dibawa ke masjid. Nikah diselesaikan di kantor nikah atau di rumah sendiri. Karena dia dinikahkan di masjid dan dia tidak datang lagi ke masjid itu, baik dia mayat atau mayat itu. Sehingga itu menjadi sesuatu pengejekan terhadap rumah ibadah, karena dia tidak akan datang lagi ke masjid itu. Dan itu banyak kejadiannya seperti itu. Maka kalau kita mungkin tidak pernah menjenguk masjid atau kurang ke masjid atau tidak mau berjemaah, sebagusnya kita amanahkan saja kepada keluarga kita. Kalau saya meninggal dunia, selesaikan saja di rumah ini, jangan dibawa ke masjid, karena roh saya malu untuk dibawa jenazah ke masjid. Karena waktu meninggal itu cuma jenazahnya itu ada datang ke masjid, selebihnya dia hanya melihat masjid itu dari jauh. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita belajar dari kematian itu, karena kematian itu pasti dan kematian itu tidak perlu diundang. Dan terakhir kata Rasulullah, kalau kamu tidak mau berubah otakmu, pikiranmu, perasaanmu, maka sekali-sekali cobalah kamu jangkau, istilahnya, kamu ambilkan mayat itu untuk kamu masukkan ke dalam liang mahat. Kamu ikutkan memandikannya, dan kamu ikutkan mengkafankannya, dan kamu ikutkan mensalatkannya, dan kamu ikutkan memasukkan ke dalam kuburan. Kalau itu pun tidak bisa menjadi pelajaran bagimu, merubah pikiranmu, berarti kamu telah kena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu wa lahum adzabun nafis. Telah dicap oleh Allah hatimu, pendengaranmu, pikiranmu, semua hal yang ada pada tubuhmu tidak bisa lagi menjadi perubahan. Maka itulah azab yang sangat pedih. Terima kasih. Berizin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.